Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini Ana akan menjelaskan tentang sosiologi agama, itu tentang pada bab yang ketujuh, yaitu tentang posisi agama dalam tinjauan sosiologis. Dalam bab ini tuh ada diterangkan dua teori sosial yang menjelaskan tentang fenomena agama, yaitu satu teori fungsional dan kedua teori konflik. Dua teori ini seperti berlawan-lawanan gitu antara satu sama lain. Yang pertama itu agama dalam tinjauan teori fungsional. Teori fungsional ini ditemukan oleh Emile Durkheim. Teori fungsional itu adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Artinya seperti yang ada foto di pojok kanan di bawah itu, gambarnya itu seperti itu, apa tuh peta konsep agama dalam tinjauan teori fungsional. Artinya bagaimana segala sesuatu aspek yang ada dalam masyarakat, adat, praktik, budaya dan sebagainya itu saling berkaitan antara satu sama yang lain gitu. Lanjut. Lanjut. Ya. Di situ disebutkan bahwasanya agama itu adalah bentuk asosiasi manusia yang paling lama bertahan, paling mungkin bertahan. Ini juga disebutkan menurut pada pendapat Emile Durkheim tadi, itu disebutkan bahwasanya cakrawala atau pemahaman tentang metafisik artinya Tuhan yang menghubungkan antara manusia dengan supranatural. Nah, di sisi lain manusia itu berasal dari ketidakpastian, ketidakberdayaan, kelangkaan dan sejenisnya. Maka dari dua keadaan ini, agama itu berikan jika ajarannya dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, pengaruh signifikan itu nanti akan seiring jalannya waktu akan melahirkan tatanan masyarakat sebagaimana yang diciptakan seluruh komponen masyarakat. Disitulah masyarakat mulai menganggap bahwasanya agama itu merupakan salah satu struktur institusional yang penting dalam seluruh sistem sosial. Nah, karena itulah maka agama itu dianggap sebagai bentuk asosiasi manusia yang paling mungkin untuk bertahan. Ini berdasarkan teori fungsional. Nah, adapun teori yang kedua itu teori konflik. Kalau teori konflik ini Ana belum tahu siapa yang menemukannya. Cuman kalau dalam buku itu disebutkan yang mempopulerkan teori ini adalah Karl Marx. Dia yang mempopulerkan teori ini. Dalam teori ini itu konflik itu adalah suatu proses sosial antara dua orang atau kelompok atau lebih, di mana salah satu pihak itu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau melemahkannya. Ini kan berbeda dengan konflik fungsional tadi yang mana antara satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Sedangkan kalau di sini itu bagaimana satu pihak itu berusaha menyingkirkan pihak yang lainnya atau menghancurkannya. Nah, menurut teori konflik itu masyarakat yang ideal yang namanya itu adalah masyarakat yang hidup dalam suasana konfliktual yang selalu dinamis dalam proses kehidupannya. Hal ini dikarenakan masyarakat itu kan memiliki banyak latar belakang. Perbedaan latar belakang inilah yang menyebabkan manusia itu sering konflik antara satu sama lain. Di situ dalam buku itu juga disebutkan pemikiran Ralph Dahrendorf dalam tentang teori konflik itu. Pertama, teori konflik itu bertentangan dengan teori fungsional dan menganggapnya hanya sebagai khayalan.
artinya teori fungsional itu dianggap sebagai sesuatu yang hanya teori-teori dan bukti faktanya tidak ada. Karena apa? Karena banyaknya karena banyaknya konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya ada juga dia menyebutkan misalnya keteraturan dalam masyarakat itu berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Jadi seadanya jika masyarakat itu ingin mengalami ketentraman dan teratur, maka harus ada yang dikuasai dan harus ada yang menguasai gitu. Jadi yang satu berasal di atas dan satu berada di bawah. Nah, karena itulah maka masyarakat itu terbagi kedua golongan, yaitu golongan semu, yaitu pertama adalah golongan yang menguasai. Golongan yang menguasai ini ada dua, yaitu golongan semu dan golongan kepentingan. Dan yang kedua adalah golongan konflik sosial. Terus? Selanjutnya, ini ada dalam bab itu juga disebutkan bahwasanya agama itu sebagai penyebab disintegrasi. Artinya agama itu menjadi salah satu faktor kenapa kok masyarakat itu tidak bisa makmur gitu salah satunya. Nah, pertama itu ini sebagai tuduhan. Pertama itu ada analisis konflik menggarisbawahi misalnya peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Lalu ada juga tuduhan misalnya sedikit gerakan yang menentang arus norma dan aturan agama akan mudah memicu terjadinya konflik. Hal ini mudah kita temukan bahwasanya ketika ada aturan agama dan situ ada sekelompok orang yang tidak menaati aturan tersebut, otomatis itu kan akan menimbulkan menimbulkan konflik antara yang melanggar dengan yang membuat aturan tersebut. Lalu tuduhan yang ketiga adalah bahwasanya umat beragama itu yang mayoritas itu akan menekan umat beragama yang minoritas. Sebenarnya hal ini tidak berlaku di semua agama. Memang sih ada sebagian yang berbuat demikian. Namun mayoritas umat beragama itu sebagian ya, maksudnya tidak semuanya itu mereka ketika mayoritas maka hak yang minoritas ini akan sedikit bisa terlaksanakan dikarenakan mereka lebih mengikuti kepada yang mayoritas. Lalu ada juga tuduhan mengatakan misalnya kuatnya pengaruh norma agama akan mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan. Terus ada juga bahwasanya umat beragama yang mayoritas akan menekan umat beragama yang minoritas. Ini sama seperti yang tadi, poin ketiga. Lalu agama adalah kendaraan kaum elit untuk mempertahankan status quo. Artinya agama itu dijadikan sebagai salah satu alat agar seseorang itu bisa mempertahankan statusnya di suatu masyarakat atau di suatu kelompok. Yang terakhir itu adalah politisasi agama di dalam pemilu menjadi salah satu faktor timbulnya konflik. Hal ini bisa kita rasakan ketika tahun 2019 kemarin itu betapa terlihatnya konflik antara dua kubu. Itu salah satunya kan dianggap misalnya agama itu contoh bahwasanya agama itu bisa menjadi faktor timbulnya konflik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, untuk itu maka dibutuhkan upaya penanggulangan agar konflik itu bisa mereda.
Nah, dari situ di dalam buku itu disebutkan bahwasanya masyarakat pemerintah itu telah membuat kebijakan untuk menyelesaikan konflik yang timbul di dalam masyarakat. Lalu selain itu pemerintah juga telah menanamkan makna pluralitas dan multikultural kepada masyarakat sejak dini. Namun kalau hanya pemerintah yang bekerja, maksudnya pemerintah yang berperan sendiri, otomatis itu tidak seimbang. Maka dibutuhkanlah peran masyarakat juga. Maka di antara tindakan yang bisa diambil masyarakat untuk menanggulangi konflik ini adalah dengan menghilangkan sifat egois dan memindahkan kebijakan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki sifat keterbukaan dalam melihat dan menanggapi perbedaan. Artinya ketika melihat sesuatu itu yang berbeda dengan keagamaan dirinya, maka dia tidak kontra terhadap hal itu. Otomatis itu kan kita harus memiliki pemahaman, masyarakat itu harus memiliki pemahaman yang kuat tentang, memiliki pemahaman yang luas tentang keberadaan masyarakat sekitarnya. Hal itu adalah sebagai sarana agar penanggulangan konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, sekian dari presentasinya. Oke. Pertama ya, sebelum bab 7 ya, untuk Nah, bab 7 itu kalau saya lihat ada agama dalam tinjauan sosiologis ya. Nah, punya antum tadi ini ya. Saya dulu ya. Pertama, mana yang netral? Sebentar. Ya, satu, sosiologi agama dalam tinjauan bisa ya, kelihatan di tayangan itu. Belum ya? Belum ya. Nah, ini ya. Agama, posisi agama dalam tinjauan sosiologis, agama dalam tinjauan teori fungsional. Apa itu teori fungsional? Agama bentuk-bentuk asosiasi yang paling mungkin bertahan. Kemudian agama dalam tinjauan teori konflik. Apa yang poin yang penting yang perlu diinikan? Yaitu teori konflik terus agama sebagai penyebab disintegrasi. Gitu ya? Apa namanya? Sudah tercover semua ya? Mawardi. Oke. Silakan dari temannya yang ingin disampaikan. Alwi. Insya Allah sudah paham. Oke. Sekarang nggak tahu nanti bisa Mawardi, bisa Alwi. Nggak tahu ya. Sandiaga itu kan apa? Sandika Nugraha. Terus kayak misalnya istilah-istilah radikalisme agama, Islam garis keras, itu antum sebagai orang ya, studi sosiologi agama itu ditempatkan sebagai dalam penjelasan teori fungsional atau teori konflik. Mawardi. Kan sekarang ramai istilah-istilah radikalisme agama, Islam garis keras, ekstrim kanan, ekstrim kiri, itu kan itu tepat dalam konteks posisi agama dalam pendekatan teori fungsional ya, atau pendekatan konflik, teori konflik. Mawardi.
Ada fenomena itu antum jelaskan dalam teori dengan menggunakan teori konflik atau teori struktural fungsional tadi. Teori fungsional tadi. Apa ya? Misalnya tentang istilah radikalisme agama, Islam garis keras, terorisme. Itu kan selalu dikaitkan dengan agama ya. Ya. Itu antum menggunakan, kan antum tadi ada dua pendekatan kan? Ada pendekatannya apa, Maudi? Yang pertama melalui teori fungsional dengan teori konflik. Ya. Berarti itu tepat dalam kajian apa? Tentang radikalisme agama apa? Islam garis keras, terorisme itu dimasukkan dalam pendekatan fungsional atau pendekatan konflik. Oh, kalau itu lebih sesuainya ke teori konflik gitu. Ya, itu loh yang maksud saya. Karena apa? Apa penjelasannya? Penjelasannya apa, Maudi? Karena menimbulkan kesenjangan antara masyarakat itu semakin Bukan itu. besar. Bukan itu. Terus Bukan itu. apa sih? Maudi. Bukan itu penjelasannya. Nah, Alwi apa Alwi Bosono? Halo Alwi. Alwi apa anu ya anunya? Kalau Alwi apa penjelasannya? Tentang radikalisme agama, Islam garis keras itu lebih tepat, cocok dijelaskan dengan pendekatan konflik. Terorisme itu betul, jawabannya Mardi betul. Terus penjelasannya bagaimana? Tadi kan antum mengatakan sudah clear, jelas. Nanti kan bisa menjelaskan. Oh. Insya Allah. Kenapa? Kenapa tentang isu-isu terorisme, terus radikalisme agama, Islam garis keras, Islam ekstrem kanan, itu lebih tepat dijelaskan dengan pendekatan konflik. Itu alasannya apa? Pendekatan konflik, Zat. Tentang konflik, Zat. Karena agama dipahami sebagai sumber konflik, iya kan? Sebagai sumber desintegrasi. Betul nggak? Halo? Kan begitu penjelasannya. Tapi beda ketika misalnya isu-isu tentang toleransi beragama. Ya. Terus apa lagi? Isu-isu toleransi. Terus pluralisme. Ya. Pluralisme itu kan arahnya kan nanti ke toleransi beragama. Terus apa lagi? Mawardi. Isu-isu tentang apa lagi? Multikulturalisme. Orang ngopi itu. Ayo. Ya. Artinya nanti antum harus itu kan sementara itu hanya dua pilihan aja kan. Ketika bicara agama itu kan bicara toleransi atau bicara konflik gitu. Dan kebetulan memang kedua-duanya ada contoh. Tapi ada toleransi beragama. Itu kan pendekatan struktural fungsional tadi itu. Gimana Mawardi? Coba antum kasih catatan kritis. Nah, teorinya kan begitu ya, karena dan itu cukup kuat memang kalau kita lihat di Indonesia, di Mesir ya, sama di negara-negara mayoritas Islam itu kan itu cukup kuat. Apa catatan kritis antum, Mawardi? Halo? Sandika Nugraha bisa ya, audionya diaktifkan. Wes muncul lagi. Ya, silakan.
Sandika Nugraha. Audionya bisa diaktifkan? Ini enggak ada ya orangnya ini. Mawardi dengar suara saya? Dengar Ustaz. Alwi Wibisono dengar? Dengar, Ustaz. Hah? Dengar, Ustaz. Sandika kemana ya ini? Dengar, Ustaz. Audionya dinyalakan, antum tok. Enggak nyalakan ngapain? Nah, Ustaz. Anunya, videonya. Ya silakan, Mawardi. Jelas ya pertanyaan saya tadi. Nah, Teorinya kan antum dari buku tadi ya, terus realitanya kan gitu. Ada selalu dikaitkan kan dengan terorisme, kasus poso ya. Dalam konteks negara itu ada Mesir, ada Indonesia. Gimana penjelasan antum? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang Sandika itu kemana ya? Halo? Halo Sandika. Oh, ini ya. Silakan. Halo. Halo. nah, ulangi lagi ya. Oh, enggak ada suaranya ya antum? Mawardi. Nah, Ustaz. Taib. Suara antum enggak kedengaran? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan apa ya? Furqan. Furqan. Suaranya enggak kedengaran semua. Alwi, coba Alwi. Suara saya dengar enggak? Hah? Cek. Enggak dengar. Cek. Suara saya dengar. Mawardi enggak dengar juga? Dengar Ustaz. Cek. Apa kedengaran Ustaz?